Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil? Di saat orang lain pamer mobil baru di media sosial, kamu masih bingung besok makan apa. Di saat teman-temanmu liburan ke luar negeri, kamu gemetar melihat notifikasi handphone. Bukan karena pesan dari pacar, tapi teror dari penagih hutang. Namanya Adi, dan seperti banyak dari kita, Adi lelah menjadi miskin. Dia lelah dihina, dia lelah dikejar-kejar. Rasa lelah itulah yang membuka pintu menuju neraka yang sesungguhnya. Hutang Adi sudah mencapai ratusan juta. Gali lubang, tutup jurang, bisnis kecilnya bangkrut, dan istrinya mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi. Malam itu, dalam puncak keputusasaannya, Adi mendatangi seseorang. Bukan bank, bukan rentenir, tapi seseorang di pinggiran kota yang dikenal sebagai Mbah Warso. Mbah Warso tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan sebuah guci keramik kecil. Warnanya hitam kusam, dingin saat disentuh, dan entah kenapa terasa berat. Jauh lebih berat dari ukurannya. Mbah Warso bilang ke Adi, "Ini bukan pesugihan biasa, Nak Adi. Tidak butuh tumbal nyawa orang lain. Guci ini hanya butuh makan. Syaratnya sederhana, terlalu sederhana. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat tengah malam, Adi harus meneteskan 3 tetes darahnya sendiri dari ujung jari manis ke dalam guci itu. Hanya itu, sebagai gantinya, guci itu akan memuntahkan emas dan uang setiap pagi. Tapi ingat," kata Mbah Warso, tatapannya tajam menusuk jiwa Adi. "Jangan pernah terlambat memberi makan. Dan yang terpenting, jangan pernah meminta lebih dari yang guci itu berikan. Jangan serakah." Berhasil. Jumat Kliwon pertama, Adi gemetar saat meneteskan darahnya. Paginya, guci itu penuh dengan perhiasan emas. Adi melunasi semua hutangnya dalam seminggu. Debt kolektor yang dulu garang, kini menunduk hormat saat melihat mobil sport Adi terparkir di halaman rumah barunya yang mewah. Hidup Adi sempurna. Ia menjadi dermawan, dipuji tetangga, disayang istri. Ia lupa pada rasa takutnya. Ia lupa pada dinginnya guci itu. Ia lupa pada peringatan Mbah Warso. 3 bulan berlalu, Adi mulai merasa kurang. Uang yang keluar dari guci dirasa tidak sebanyak dulu. Gaya hidup Adi semakin boros, pengeluarannya gila-gilaan. "Kenapa cuma segini?" pikir Adi malam itu. "Aku butuh lebih untuk investasi saham besok." Malam itu Jumat Kliwon. Adi pulang dalam keadaan mabuk. Ia kesal karena kalah judi. Ia menatap guci itu dengan amarah. "Kau curang padaku," bisik Adi pada benda mati itu. Alih-alih 3 tetes, Adi dalam kemarahannya meludahi guci itu. Ia tidak memberikan darahnya. Ia menantang perjanjian itu. "Kalau mau makan, kasih aku lebih banyak dulu," teriaknya lalu pergi tidur. Adi melakukan kesalahan fatal. Ia melanggar 2 pantangan sekaligus. Terlambat memberi makan dan serakah. Tepat jam 3 pagi, Adi terbangun. Bukan karena suara alarm, tapi karena keheningan yang menekan telinga. Rumahnya yang besar terasa asing. Udara menjadi sangat dingin. Adi mendengar suara, bukan dari luar kamar, tapi dari dalam guci yang ia letakkan di ruang tengah. Suaranya seperti kriut tulang yang sedang tumbuh. Adi memberanikan diri keluar kamar. Ia menuju ruang tengah. Guci itu bergetar. Tutupnya terbuka sedikit. Dan dari dalamnya bukan emas yang keluar. Sesuatu yang hitam, cair, dan berbau anyir merayap keluar. Ia tidak berbentuk, tapi Adi bisa merasakan ribuan mata menatapnya dari kegelapan itu. Makhluk itu lapar. Ia tidak mendapatkan 3 tetes darah malam itu. Jadi ia mencari sumbernya. Malam itu Adi menyadari arti kata-kata Mbah Warso. Tidak butuh tumbal nyawa orang lain, karena tumbalnya adalah pemiliknya sendiri. Pagi hari di rumah mewah Adi.
Polisi dan warga berkerumun. Mayat Adi dibawa keluar. Istrinya menangis histeris. Polisi menemukan Adi di ruang tengah pagi harinya. Kehabisan darah. Tidak ada luka tusuk. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya 3 lubang kecil di ujung jari manisnya yang tampak mengering. Seakan darahnya disedot habis dari sana. Hartanya masih utuh, tapi tak ada gunanya lagi bagi Adi. Di sudut ruang tengah yang gelap, guci kecil itu masih ada di sana. Tampak sedikit lebih besar dan lebih mengkilap dari sebelumnya. Hutang memang menakutkan. Kemiskinan memang menyakitkan, tapi ada harga yang jauh lebih mahal daripada bunga pinjaman online manapun. Jangan pernah tergoda jalan pintas, karena saat kamu merasa mendapatkan uang dengan mudah dari kegelapan, sebenarnya kamu sedang mencicil nyawamu sendiri.